Selamat pagi. Topik kali ini kita akan membahas tentang sistem manajemen mutu, disampaikan oleh Bambang Sugiono Agus Purwono, jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Malang. Adapun pokok bahasan yaitu yang pertama membahas tentang definisi mutu, tentang alasan menggunakan quality management system atau sistem manajemen mutu, prinsip-prinsip manajemen mutu, lingkup daripada manajemen mutu, pendekatan yang harus dilakukan. Yang ketiga membahas tentang kebutuhan dan keinginan, need or want. Kemudian model proses manajemen mutu, siklus plan, do, check, corrective action, dan ringkasan serta soal-soal latihan. Alasan dasar menggunakan manajemen mutu, sistem manajemen mutu. Yang pertama, pelanggan menghendaki produk dengan karakteristik yang memuaskan kebutuhan dan harapan konsumennya. Yang kedua, kebutuhan dan harapan ini dinyatakan dalam spesifikasi produk dan bersama-sama dinamakan persyaratan pelanggan. Spesifikasi misalkan handphone itu RAM-nya 6 GB atau 8 GB, ROM-nya 126 atau 512 GB. Persyaratan pelanggan dapat ditentukan melalui kontrak oleh pelanggan atau dapat ditetapkan oleh organisasi sendiri. Yang keempat, pelanggan menetapkan keberterimaan produk. Yang kelima adalah kebutuhan dan harapan pelanggan atau need and want daripada pelanggan adalah berubah setiap saat. Tekanan persaingan dan kemajuan teknologi. Yang ketujuh, organisasi didorong untuk selalu memperbaiki produk dan prosesnya. Ini tadi adalah rasionalisasi daripada mengapa menggunakan quality management system. Definisi mutu, kualitas berkaitan dengan citra tentang keunggulan, mengutamakan laju produksi, dan terbaik. Definisi strategis tentang kualitas adalah mendekatkan atau sesuaikan kebutuhan para pelanggan. Meet the customer needs. Kata kualitas merupakan keunggulan yang dihubungkan dengan sesuatu, yaitu keinginan pelanggan terhadap produk yang baik. Karakteristik yang diinginkan oleh pelanggan adalah kekuatan, ketahanan, tampilan, dan kinerja. Konsep kualitas yang populer mengaplikasikan spesifikasi mesin yang sebaik dengan spesifikasi inspeksi. Produk yang non-defektif, yang baik, adalah yang sesuai dengan spesifikasi. Demikian sebaliknya. Mutu merupakan derajat yang dicapai oleh karakteristik yang inheren dalam memenuhi persyaratan. Istilah mutu dapat dipakai dengan kata sifat seperti buruk, baik, atau baik sekali. Inheren lawan kata daripada diberikan, berarti ada pada sesuatu, terutama sebagai karakteristik yang tetap. Persyaratan adalah kebutuhan atau harapan yang dinyatakan, biasanya tersirat atau wajib. Prinsip daripada sistem manajemen mutu yang pertama adalah fokus kepada pelanggan. Yang kedua berkaitan dengan leadership, kepemimpinan. Yang ketiga adalah people involvement, pelibatan orang lain dalam proses produksi atau manajemen mutu. Yang keempat adalah pendekatan proses, bukan produk akhir atau produk jadinya. Yang kelima adalah pendekatan sistem pada manajemen, bukan parsial, dan continuous improvement atau perbaikan yang terus-menerus atau berkesinambungan. Yang ketujuh, pendekatan fakta, bukan fiktif, bukan sesuatu yang diangan-angan pada proses pengambilan keputusan atau bukan asumsi. Yang kedelapan, hubungan yang saling menguntungkan dengan pemasok atau supplier. Ini adalah prinsip quality management principle. Kita lihat. Ruang lingkup daripada sistem manajemen mutu adalah yang pertama, organisasi yang menginginkan keunggulan melalui implementasi suatu manajemen mutu. Yang kedua, organisasi menginginkan keyakinan dari pemasoknya bahwa persyaratan mereka akan
penuhi berkaitan dengan bahan baku ataupun produk setengah jadi. Yang ketiga berkaitan tentang pemakai produk, user. Yang keempat, mereka yang berkepentingan saling pengertian dari istilah yang dipakai, stakeholder. Akses sistem manajemen mutu atau assessment, penilaian sistem manajemen mutu atau audit, pemeriksaan untuk kesesuaian pada persyaratan ISO 9001. Yang keenam adalah memberi saran atau pelatihan tentang quality management system. Yang ketujuh, pengembang yang dikaitkan dengan standarisasi. Ini adalah skop daripada quality management system. Rasionalisasi daripada quality management system. Pendekatan sistem manajemen mutu yang pertama menentukan kebutuhan dan harapan pelanggan dan pihak lain, need and want. Yang ketujuh adalah menetapkan kebijakan mutu dan sasaran mutu organisasi. Yang ketiga adalah menentukan proses dan tanggung jawab yang diperlukan untuk mencapai sasaran mutu. Yang keempat, menentukan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran mutu. Yang kelima, menetapkan metode untuk mengukur keefektifan dan efisiensi tiap proses. Yang keenam, menetapkan pengukuran ini untuk menentukan keefektifan dan efisiensi tiap proses. Dan yang ketujuh adalah menetapkan dan menerapkan proses perbaikan berkesinambungan dari sistem manajemen mutu atau continuous improvement. Meet the customer need. Salah satu definisi daripada mutu adalah kalau ini konsumen menginginkan suatu produk, ternyata produk yang dihasilkan tidak pernah bertemu. Contoh, misalkan seseorang ingin menjahit baju lengan panjang, ternyata yang dibuat, yang dijahit adalah baju lengan pendek. Jadi apa yang dibutuhkan konsumen tidak sesuai, itu tidak sama. Yang kedua adalah baju lengan panjang. Oke, ada sedikit yang ada intersection-nya. Cuma terlalu panjang. Ya, terlalu panjang sedikit. Diharapkan yang pas. Apa yang dipesan sesuai dengan apa yang dibuat oleh produser atau misalnya kalau baju sesuai dengan penjahit yang dibuatnya pas. Ini loh bajunya pas, lengan panjang, pas juga semuanya. Nah, ada perbedaan antara need and want. Misalkan need-nya adalah haus, maka need-nya adalah minum. Dan kalau kita pergi bersama-sama dengan beberapa teman, maka teman yang pertama memilih soft drink, teman yang kedua mungkin memilih kopi, teman yang ketiga memilih teh es teh atau teh manis atau teh tawar. Teman yang keempat mungkin air mineral. Need-nya adalah misalkan lapar, maka need-nya adalah kebutuhannya makan. Begitu bersama teman-teman, maka want-nya, keinginannya, yang pertama ingin makan soto, yang kedua ingin pecel, yang ketiga ingin rawon, yang keempat ingin pangsit mie, dan seterusnya. Jadi ada perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Dan ini dikembangkan oleh Abraham Harold Maslow, 5 kebutuhan dasar manusia, mulai physiological need, security need, social need, appreciation need, and self-actualization. Apa itu yang kebutuhan fisiologi need adalah rasa lapar, haus, seksual, dan kebutuhan fisik. Rasa aman meningkat, rasa ingin dilindungi dari bahaya fisik dan emosional. Yang itu kalau ini sudah terpenuhi maka meningkat social need, rasa kasih sayang, kepemilikan, penerimaan, dan persahabatan ikut dalam satu himpunan mahasiswa atau organisasi. Appreciation need, faktor penghargaan internal dan eksternal ketika menjadi juara karena IPK-nya mendekati angka 4, maka
diminta untuk maju ke depan, memperoleh penghargaan karena IPK-nya adalah mendekati angka 4. Yang berikutnya adalah aktualisasi. Jadi beberapa contoh Habibie itu misalkan, ini loh Habibie dikatakan adalah pakar industri atau pakar aerospace engineering, teknik pesawat terbang. Jadi, dan hierarki ini hierarkis, mulai tingkat rendah sampai tingkat tinggi. 3 daripada need ini, physiological need, security need, dan social need, apabila ditambahkan tidak pernah terpuaskan. Jadi, tetapi yang bagian di atas, penghargaan dan aktualisasi diri, itu tidak ditambahkan pun dia akan terpuaskan. Sehingga yang atas dikatakan satisfier factor atau motivator factor, sedangkan yang di bawah adalah hygiene factor atau dissatisfier factor. Persyaratan sistem manajemen mutu dan persyaratan bagi produk, persyaratan daripada SMM generik dan berlaku bagi organisasi pada industri atau sektor ekonomi dimanapun tidak bergantung pada kategori. Yang kedua, persyaratan produk dan pada beberapa hal proses terkait dapat dituangkan dalam misal spesifikasi teknik, standar produk, standar proses, kesepakatan dengan kontrak, dan persyaratan peraturan. Karakteristik mutu. Yang pertama adalah karakteristik adalah ciri yang membedakan, karakteristik dapat inherent atau ditentukan, karakteristik dapat kualitatif ataupun kuantitatif. Grup daripada atau macam daripada karakteristik mutu atau kelas daripada karakteristik mutu adalah berkaitan dengan fisik. Jadi kita lihat handphone sekian tahun yang lampau menggunakan button, kemudian menggunakan QWERTY, kemudian sekarang touchscreen. Berkaitan dengan keinderaan. Jadi rasa, bau, pendengaran, perilaku, temporal, ergonomik, kursi misalkan, ergonomik nyaman. Kemudian berkaitan dengan fungsinya. Fisik, karakteristik mekanik, listrik, kimia, dan biologi. Mechanical properties, electrical properties, atau chemical properties. Keinderaan berkaitan dengan bau, sentuhan, rasa, penglihatan, dan pendengaran. Perilaku, kesopanan, kejujuran, dan kebenaran. Temporal, ketepatan, keandalan, dan ketersediaan. Ergonomik, karakteristik fisiologis, fisik kita, atau berkaitan dengan keselamatan manusia. Jadi kenyamanan, comfortable and convenient. Fungsional adalah kecepatan. Dimensi kualitas yang lain adalah berkaitan dengan performance, kinerja, keandalan, ketahanan, durability, kemampuan untuk mudah diservis, keindahan, estetika, fitur, kemudian kualitas yang dapat diterima, kemudian kesesuaian terhadap standar. Performance adalah will the product do the intended job. Reliability adalah how often does the product fail. Misalkan mengapa reflektor lampu neon itu dipasang 2 lampu. Dan beberapa di ruangan ada beberapa reflektor dan disusun secara paralel. Sehingga kalau satu tidak berfungsi, yang lainnya masih bisa berfungsi. Ketahanan. How long does the product last? Jadi serviceability, kemudahan untuk direparasi. Dulu itu kendaraan bermotor itu kalau ingin mengganti busi ribet sekali. Juga beberapa mobil, misalkan Fiat, itu kalau ingin mengganti busi pun juga ribet. Tidak semudah sekarang. Honda itu sangat mudah sekali untuk mengganti busi. Estetika, keindahan. Sekarang handphone itu muncul keindahan. Selain keindahan juga tipis dan kekuatannya oke. Fitur. Feature sekarang dengan adanya handphone yang touchscreen kita bisa dengan mudah memilih
paket program apa yang akan kita lakukan. Perceived quality, what is the reputation the company or its product? Jadi reputasi kuliah di satu perguruan tinggi yang masuk 5 besar di Indonesia. Politeknik Negeri Malang masuk 3 besar dari seluruh politeknik di Indonesia. Conformance to standar, kesesuaian terhadap standarisasi. Yang lain lagi karakteristik yang kritis terhadap kualitas. Physical, sensory, and time orientation. Fisik panjang, berat, tegangan, dan viskositas. Sensori adalah rasa, tampilan, appearance, dan warna. Time orientation adalah keandalan, ketahanan, dan kemudahan untuk di-servis. Ini model proses daripada manajemen mutu. Di sisi kiri adalah para pelanggan, ada persyaratan masuk dalam sistem yang melakukan continuous improvement pada quality management system. Di sini adalah kepuasan pelanggan. Di bagian ini proses ada pengukuran, analisis, dan perbaikan, tanggung jawab manajemen dan sumber daya manajemen, dan ini bersirkulasi. Ini kalau di sini adalah input, masukan, di sini adalah keluaran, adalah produk. PDCA cycle itu Deming cycle atau plan do check corrective action, siklus PDCA. Plan mengidentifikasi problem, project, dan perhatian, yaitu spesifikasi daripada problem, kemudian mendapatkan data, setuju terhadap sistem penilaian, kriteria penilaian. Do adalah menganalisis data, kemudian form tentatif conclusion, menyusun kesimpulan sementara, kemudian laksanakan, kerjakan. Do dengan uji coba. Check yaitu mengimplementasikan, mengaplikasikan kriteria daripada penilaian, yaitu analisis terhadap data yang sudah diuji coba, atau cek secara kesimpulan sementara, kemudian lanjutkan dan lakukan review di setiap tahapan pengerjaan. Act adalah implementasikan perubahan, lakukan standarisasi terhadap pemeliharaan dan perbaikan dan komunikasikan perubahan tersebut. Ini Deming cycle. Ini tanggung jawab manajemen. Jadi ada manajemen komitmen. Yang pertama, define customer focus, tentukan fokus daripada konsumen, kemudian kembangkan kebijakan yang harus dilakukan, kemudian menentukan tujuan, mendefinisikan tanggung jawab, dan mereview daripada achievement, pencapaian yang telah dilakukan. Ini adalah penjelasan berkaitan tentang manajemen responsibility. Ini adalah continuous improvement, semakin baik, semakin baik, semakin baik. Plan, do, check, corrective action. Kalau kita ingin melihat sepeda motor Honda itu tahun 65 itu Honda 50 cc, tahun 67 atau tahun 70 muncul Honda C70, kemudian muncul Honda Supra, kemudian Honda, dan muncul Honda Beat juga, Scoopy yang Matic. Jadi, misalkan itu semakin baik, semakin baik, semakin baik. Continuous improvement. Ini adalah analisis masukan dan keluaran. Ada input, proses, output. Sisi input adalah 5M TIE, Money Methods, Material, Mesin, Teknologi, Informasi, dan Energi. Kendalanya adalah data, keahlian, anggaran, dan waktu. Kemudian decisive variable adalah seleksi terhadap data dan seleksi terhadap metode, proses,
kemudian semua input diproses menjadi output, barang dan atau jasa, juga ada limbah, ada mungkin produk yang cacat yang perlu direproses. Ukuran keberhasilannya adalah memaksimisasikan keuntungan atau meminimalkan ongkos atau QCD SMP. Quality, quantity, cost, delivery time, safety, produktivitas, dan moral. Ini adalah sistem, yang di luar sistem adalah lingkungan. Sistem adalah segala sesuatu yang ada dalam lingkungan, yang ada dalam satu pengamatan. Sedangkan lingkungan adalah sesuatu yang di luar sistem, kadangkala sulit untuk dikendalikan. Komponen pada pengendalian mutu, kalau di sini adalah input produk desain, spesifikasi daripada desain produk, juga kinerja daripada sistem pemrosesan, kemudian input yang lain adalah quality control decision dan inspection policy, keputusan untuk melakukan pengendalian kualitas dan kebijakan di bidang inspeksi, apa yang harus dilakukan, bagaimana, kapan, dan di mana. Ini adalah proses, kemudian ada quality control method, acceptance sampling, proses control, dan keluarannya adalah outputnya apakah diterima atau ditolak, lanjutkan atau stop. Sedangkan ukuran daripada itu adalah measure of performance, jadi mengukur kinerjanya. Ini perbedaan antara presisi dan akurat. Kalau kita ini adalah target, jadi kita menggunakan senjata, peluru, beberapa peluru ditembakkan, kalau di bentuk yang si Andik, ya penembaknya adalah Andik, maka di sini dikatakan sebagai tidak akurat karena tidak tepat di angka 10 tadi di tengah-tengah. Tetapi presisi, dia mengumpul. Jadi kalau kita lihat digambarkan di sini pada distribusinya, maka dia akan mengerucut seperti ini. Sedangkan ini adalah akurat karena mengumpul di tengah-tengah, tidak mengumpul dalam tanda petik, tetapi tidak presisi, melebar dia, ya kan? Ini yang perbedaan antara presisi dan akurat. Di sini kita lihat X rata-ratanya dan mu-nya, ini rata-ratanya diharapkan seperti ini, tetapi bias, dia menyimpang. Sedangkan ini tepat, rata-ratanya mu, rata-rata realitasnya adalah sama. Ini analisisnya adalah kalau ini garis tengah, ini ada yang tepat di garis tengah, ada yang agak ke atas sedikit tapi belum keluar batas ke spesifikasi. Yang ini sudah mulai batas ke spesifikasi. Yang ini agak di bawah daripada garis tengah, yang ini sudah ada sebagian yang keluar di batas spesifikasi. Misalkan saja pengisi minuman soft drink yang 297, ternyata ada yang kelebihan 300 cc atau 300 atau 305 cc. Ini ada yang di atas batas spesifikasi. Kalau spesifikasinya 200, garis tengahnya 297 mili, maka batas atasnya 300 mili, di bawahnya adalah 294 cc. Maka kalau ada yang 302 itu adalah di atas batas kendali. Kalau ada yang 290 cc adalah keluar batas spesifikasi bawah. Kalau ini sebagai batas spesifikasi, ini ada kecenderungan banyak yang keluar batas kendali. Ada yang sangat lebar, ada yang bentuknya bell-shaped. Nah, analisis peta kendali apabila ada kecenderungan limbah inspeksi ada kecenderungan semakin meningkat, maka ada peluang untuk keluar batas kendali. Untuk itu perlu dilakukan inspeksi, dilakukan tadi sisi input output analysis, yaitu orangnya, man, money, methods, material, teknologi, informasi, dan energi. Nah, harapannya seperti kayak gini, bentuknya adalah bell-shaped. Ini adalah beberapa strategi yang harus dilakukan. Strategi perusahaan ada berkaitan dengan kebijakan produksi, kebijakan keuangan, kebijakan pemasaran, dan sistem pengendalian mutu, ada input, proses, output. Kita sudah bahas di topik sebelumnya. Optimalisasi mutu membuat produk dengan pendapatan yang besar, tetapi kualitasnya juga cukup besar. Sehingga kadang-kadang tidak untung malahan. Harapannya
di daerah ini. Jadi kualitas diperhatikan sehingga revenue juga didapatkan, biayanya juga tidak, sehingga didapatkan keuntungan di sini. Tipe inspeksi, ada macam inspeksi adalah accepted sampling, proses control, variabel, dan atribut. Sedangkan yang variabel adalah untuk acceptance sampling ada single, double, sequential. Yang proses control ada peta kendali X, ada peta kendali R. Yang atribut sampling pen, single, double, sequential, ada peta kendali P, ada peta kendali C. Kita akan bahas nanti beberapa saja. Ini adalah tabel yang digunakan untuk mengetahui jumlah pengukuran. Kalau pengukurannya adalah 5, satu hari dari 100 unit produk dari 1000 yang diproduksi diambil 5, maka pengalinya A2 adalah 0,58 untuk rataan, peta kendali rataan, untuk peta kendali kisaran adalah D3-nya 0, D4-nya adalah 2,11 dan seterusnya. Beberapa formula yang digunakan untuk peta kendali variabel atau rataan adalah seperti ini. Ini rumus yang digunakan untuk garis tengah, untuk batas kendali atas, batas kendali bawah. Ini tadi A2 kali R rata-rata, A2 kali rata-ratanya. Ini adalah maaf ini agak geser. Baik, kembali lagi. Peta kendali kisaran, yaitu selisih antara maksimum dan minimum pada grup yang sama, yaitu RI sama dengan XI max dikurangi XI min, itu kisaran. Ini juga yaitu formula yang digunakan untuk menghitung peta kendali kisaran, yaitu ini tadi. Di batas kendali atas untuk R untuk kisaran D2 kali R rata-rata, sedang batas kendali bawah adalah D1 kali R rata-rata. Itu tadi tabel yang sudah saya sampaikan. Kemudian formula yang digunakan pada peta kendali P, P rata-rata P bar adalah ini. Ditolak atau diterima, cacat atau tidak cacat, go or not go itu adalah proporsi. Dari 100 produk yang cacat berapa? Ya ditetapkan kecacatannya itu apa? Warna atau gelembung udara pada gelas dan seterusnya. Jadi formula yang digunakan. Contoh soal, peta kendali variabel. Buat data sendiri tentang komponen yang diproduksi dan gambarkan peta kendali X rataan dan peta kendali R kisaran dengan menggunakan tabel 1, misalkan diameter manik-manik simpoa. Dan jelaskan artinya ini. Simpoanya adalah ini, kemudian datanya ini. Jadi ada 20 subgrup, tanggalnya mulai kapan sampai selesai diukur diameternya. Setelah itu masing-masing setiap hari diambil 5 dengan jam yang berbeda, random, maka diperolehkan data ini, kemudian dicari rata-ratanya, kemudian dicari kisarannya, batas maksimum dan minimum, dijumlahkan, dapat rata-rata, X double bar, kemudian R bar, dan di sini kita bisa hitung rumus yang digunakan adalah tadi, jadi R double bar, ini R double bar plus A2 kali R, A1 kali R, rata-rata di sini A1 X double bar dikurangi A1 kali R. Sedangkan ini adalah dengan rumus yang telah ditetapkan tadi. R rata-rata, R bar, kemudian tadi ada rumus yang ini. D1 kali R rata-rata untuk batas kendali bawah, D2 kali R rata-rata untuk batas kendali atas. Sedangkan ini tadi ya untuk X adalah X double bar, A2 kali R rata-rata, X double bar dikurangi A2 kali rata-rata. Kalau garis tengahnya ini tadi. Nah, diperoleh ini dan digambarkan grafiknya.
Ini adalah ini, yang diplot adalah ini. Satu ini, kemudian ini garis tengahnya X, ini. Garis tengahnya adalah ini, X, ini. Kemudian batas kendali atas, batas kendali bawah, X. Ini, batas kendali X, ini. Yang batas kendali atas X adalah ini, batas kendali bawah X adalah ini. Kemudian speknya ditetapkan di sini. Minimum rata-ratanya adalah 24, minimum 23, batas kendali bawah adalah 23,5, batas kendali atas adalah 24,5. Ini batas spesifikasinya ada di sini. Ini batas kendali bawah, batas kendali atas. Jadi Anda lihat ini ada warnanya kuning ini adalah ini, sehingga kita bisa dapatkan. Peta kendali range, kisarannya. Ini yang diplot. Kemudian ini batas kendali atas dan ini batas kendali bawah. Ini rata-ratanya, yaitu ini rata-ratanya R bar, ini batas kendali atas, R kisaran, ini batas kendali bawah. Kalau minus, maka harus ditulis 0. Karena tidak mungkin cacat itu min 1. Ini kalau minus 0. Ini contoh dari 1000 yang diproduksi sehari diambil 100, yang cacat berapa? Proporsinya berapa? Persentasenya berapa? Dan seterusnya. Diperoleh rata-ratanya, dijumlahkan rata-rata batas kendali atas ketemu, batas kendali bawah ketemu. Maka bisa digambarkan, ini batas kendali bawah, rata-rata, dan di batas kendali atas. Ini kalau di bawah minus, maka harus tulis. Ini adalah yang proporsi cacatnya. Ringkasan, topik ini telah membahas tentang definisi mutu, prinsip, lingkup, pendekatan, dan alasan quality management, need and want, model proses manajemen mutu, siklus PDCA, dan analisis peta kendali serta contoh soal. Ini soal-soal latihan, membahas hal yang sama. Ini ada soal-soal yang harus dikerjakan dengan data yang dibuat sendiri. Ini contohnya tinggal menaruh angka-angkanya. Anda bisa pakai Excel, sehingga rumusnya sudah ada. Ini juga bisa pakai Excel dengan mudahnya. Daftar pustaka disampaikan oleh Bambang Sugiogono Agus Purwono, Teknik Mesin Politeknik Negeri Malang. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan untuk subscribe, komen, like, and share. Sampai bertemu kembali di topik yang lain. Bambang Sugiono Agus Purwono. Terima kasih.